Kirim dah ada. Kirim. Sudah di print dua tapi ini kekecilan fontnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة جميعا rahimani wa rahimakumullah. Kepada saudara-saudaraku semua yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan dan karunia yang Allah senantiasa curahkan kepada kita semua dan penjagaannya dari sekian macam bencana, musibah, dan terkhusus dari taufik dan hidayahnya Allah telah tundukkan hati-hati kita semua untuk mengikuti jalan keimanan, mengikuti jalan tauhid dan berittiba dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala setelah selesainya pembahasan kitab Syarah Masailil Jahiliyah, maka insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan semoga dengan kita mempelajari ilmu-ilmu akidah ini menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah kita. Semoga Allah mengokohkan keimanan kita dan menguatkan keyakinan kita kepadanya. Karena tidak akan pernah baik akidah dan keimanan seseorang kecuali dengan mempelajarinya.
sehingga akan tumbuh di dalam hatinya pengagungan yang benar kepada Allah, akan muncul di dalam hatinya rasa takut kepadanya, dan semakin besar kecintaan seorang hamba kepadanya. Dan sebelum kita masuk di dalam penjelasan apa yang telah dikumpulkan oleh penulis di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, maka kita akan sampaikan terlebih dahulu muqaddimah hal-hal yang berkaitan dengan akidah wasithiyah. Yang pertama, makna dari al-aqidah al-wasithiyah. Al-aqidah itu berasal dari kata al-aqdu, ar-rabtu, yaitu maknanya ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh. Ini makna asal dari al-aqidah. Adapun secara istilah syariah, maka akidah itu mempunyai dua makna. Kalau di dalam istilah ta'rif atau pengertian secara istilah, maka akidah mempunyai dua makna. Yang pertama adalah makna secara umum. Makna akidah secara umum maknanya ma ya'qidu alaihil insanu qalbahu. Ma ya'qidu alaihil insanu qalbahu. Apa yang seseorang itu mengikat hatinya di atasnya. Apa yang seseorang itu mengikat hatinya di atasnya, aqdan jaziman wa muhkaman, dengan ikatan yang kokoh, yang kuat, la yatatarraqu ilaihi syakkun, yang tidak akan pernah ada keraguan itu bisa masuk ke dalamnya. Saya ulangi, mana akidah secara umum, ma yaqidu alaihi al-insanu qalbahu, apa yang seorang itu mengikat hatinya di atasnya, aqdan jaziman wa muhkaman, akidah yang jazim. Jazim itu maknanya pasti, yakin, wa muhkaman dan kokoh, la yatatarraqu ilaihi syakkun, yang tidak akan ada keraguan yang bisa masuk kepadanya. Ini makna akidah secara umum. Kemudian makna akidah secara khusus, itulah apa yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu al-imanul jazimu billahi, yaitu al-imanul jazim, iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apa yang wajib pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala dari uluhiyahnya, rububiyahnya, wa asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian juga keimanan kepada yang lainnya, dari keimanan kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, keimanan kepada takdir. Sehingga kalau berbicara tentang akidah secara khusus, itulah pembahasan tentang rukun iman yang 6. Pembahasan akidah secara khusus itu maknanya pembahasan tentang rukun iman yang 6. Yang semua dari kitab-kitab akidah itu membahas atau mengkaji tentang rukun iman yang 6. Dan tentunya iman yang paling utama dan paling pentingnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian bercabang keimanan kepada yang lainnya dari perkara-perkara kegaiban. Semuanya itu mengarah kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah makna dari akidah. Baik.
Kemudian makna dari al-wasithiyah disebutkan oleh beliau sendiri, pengarang dari kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini, sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama, bahwa Aqidah Wasithiyah adalah akidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang nanti kita akan sebutkan manaqib beliau insyaallah. Dan itu berawal dari permintaan seorang qadi. Apa qadi? Seorang hakim dari negeri Wasit. Di negeri Wasit, Wasit itu negeri atau satu wilayah di antara Kufah dan Basrah, masuk di dalam wilayah Irak yang sekarang ini. Ada seorang qadi yang bernama Radiyuddin Al-Wasiti, bernama Radiyuddin Al-Wasiti rahimahullah ta'ala. Ketika beliau sedang melakukan rihlah untuk haji, maka beliau menyempatkan diri untuk pergi ke Syam, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bermukim. Maka Radiyuddin Al-Wasiti rahimahullah ta'ala meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menuliskan akidah, menuliskan tentang perkara-perkara akidah, dikarenakan tersebarnya banyak sekali kejahilan manusia terhadap akidah. Demikian juga penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah akidah, khurafat, tahayul, dan itu pengaruh yang besar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh bangsa Tatar. Bangsa Tatar itu bangsa mana? Bangsa Mongol yang dulu pernah masuk ke kota Baghdad dan membuat kerusakan yang besar. Disebutkan oleh para ulama membunuh ratusan manusia, ratusan ribu manusia, membunuh ratusan ribu manusia. Sehingga beliau Radiyuddin Al-Wasiti rahimahullah ta'ala meminta kepada Syekhul Islam Taimiyah untuk menuliskan satu kitab tentang akidah. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, beliau enggan. Awalnya beliau tidak berkenan untuk menulis akidah. Beliau katakan kepadanya, inna fi i'tiqadil a'immati mustakfan. Sesungguhnya akidah-akidah para imam-imam yang sebelumnya itu sudah cukup. Artinya kalau engkau mau, engkau bisa mempelajari kitabnya para ulama-ulama terdahulu sebelum masa itu. Akan Nabi Radiyuddin Al-Wasiti ini tidak mau. Dia katakan, aku tidak mau mengambil akidah kecuali apa yang engkau tulis. Akhirnya kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkenan untuk menulis akidah, dan beliau tulis duduk sejak setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Beliau tulis kitab ini, kitab yang ringkas, disebutkan hanya sekitar 15 halaman. Yang tidak tahu ini dulu, orang dulu juga ada kertas itu ditulis 15 halaman. Dan beliau menulisnya sejak beliau setelah sholat asar sampai menjelang masuknya waktu maghrib. Beliau duduk dalam satu kali duduk, kemudian menulis akidah Al-Wasithiyah. Sehingga akidah ini kemudian diberikan nama Al-Aqidah Wasithiyah, karena akidah ini adalah permintaan dari seorang qadi dari negeri Al-Wasit. Sebagaimana akidah Al-Hamawiyah Kubra itu juga berasal dari permintaan seorang berasal dari Huma, yang kemudian dikatakan akidah Al-Hamawiyah Al-Kubra. Baik. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, biasa kalau kita ingin mengambil faedah dari sebuah kitab, maka kita harus
mengenal terlebih dahulu siapa yang menuliskan kitab ini. Maka yang menuliskan kitab ini, beliau namanya adalah Syekhul Islam. Syekhul Islam itu adalah julukan untuk beliau yang diberikan oleh para ulama-ulama yang datang setelahnya. Dan tentunya ini bukan sekedar julukan yang biasa, akan tetapi betul-betul karena muncul dari kekaguman, pemuliaan dari para ulama yang datang setelahnya kepada beliau. Yang menulis kitab ini adalah Syekhul Islam, namanya Ahmad. Nama asalnya, nama kecilnya itu namanya Ahmad bin Abdul Halim, itu nama bapaknya. Bin Abdis Salam itu nama kakeknya. Ibnul Khudri Ibn Taimiyah Al-Harani, karena beliau berasal dari daerah Haran. Ad-Dimashqi, beliau juga berasal dari apa? Daerah Dimashq, Damaskus. Al-Mauludu fis sana, beliau dilahirkan pada tahun 661 Hijriah. Tahun 661 Hijriah. Itu kalau dimasehikan jadi berapa? Tinggal ditambah berapa? 632. Tinggal ditambah 632, sekitar abad 13. Sekitar abad 13 Masehi. Berarti kalau sekarang berarti sudah sekitar 800 ya? 700 tahunan yang lalu. Kemudian beliau meninggal di tahun 728 Hijriah. Sehingga umur beliau berapa ini? Umurnya cuman 53 tahun Hijriah. Umurnya cuman 53 tahun Hijriah. Itu umur yang muda sebetulnya, belum terlalu tua. Dan selama hidupnya beliau belum pernah menikah, dan itu karena kesibukan beliau yang luar biasa di dalam menulis, belajar, menulis, mengajar. Bahkan disebutkan karena keberanian beliau di dalam menentang setiap kebatilan, menegakkan hujah kepada orang-orang ahlul dhalal, ahlul bid'ah, maka beliau banyak sekali difitnah. Sehingga disebutkan oleh para ulama, beliau sampai pernah dipenjara selama 6 kali. Nah, biasa kalau beliau bermunadharah, bermunaqasyah, berjidal dengan orang-orang ahlul bid'ah, maka mereka menaruh dendam, kebencian, sehingga kadangkala mereka memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ucapan-ucapan dusta. Di antaranya mereka mengadu kepada khalifah pada saat itu bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian-demikian, yang kesimpulannya mengharuskan orang untuk mengikuti akidahnya. Sehingga beberapa kali pula beliau mendapati fitnah dan ujian, sampai-sampai beliau dipenjara sebanyak 6 kali. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya para ulama yang datang setelahnya itu memberikan perhatian yang besar kepada al-aqidah al-wasithiyah. Banyak pujian-pujian yang disebutkan oleh para ulama terhadap kitab yang ringkas ini. Di antaranya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya akidah al-wasithiyah adalah akidah yang ditulis di atas manhaj para a'immatus salaf. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ucapan yang semakna dengan itu, bahwasanya akidah al-wasithiyah adalah akidah yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh para a'immatus salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang datang setelahnya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa al-aqidah al-wasithiyah ini adalah akidah yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan.
Meskipun dia adalah kitab yang ringkas, akan tetapi memiliki keistimewaan. Di antaranya disebutkan oleh sebagian para ulama. Yang pertama adalah anna ishtamalat ala i'tiqadil firqatin najiyah, i'tiqadi salafi salih al-mustamad min usulihi min kalami rabbina al-Qur'an wa min sahih hadis nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan dari akidah wasitiyah ini, bahwasanya akidah wasitiyah itu terkandung atau tercakup padanya i'tiqad atau akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah al-firqatin najiyah. Itulah akidahnya salafus salih yang diambil dari sumbernya yang murni dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Ini yang pertama. Sehingga apa yang beliau sebutkan di dalam akidah wasitiyah ini tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana nanti akan datang penjelasan tentang manhaj at-talaqi fi ilmi al-aqidah. Bagaimana cara kita ini mempelajari atau mengambil ilmu akidah. Maka yang pertama, bahwasanya al-aqidah al-wasitiyah itu akidah yang terkandung di dalamnya i'tiqad, keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, keimanan dari para ulama-ulama salaf sebelumnya, yang diambil dari sumbernya yang murni dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian keistimewaan yang kedua, annahu qad talaqaha al-ulama'u birridha wal qabul. Bahwasanya para ulama itu telah menerima akidah al-wasitiyah ini dengan keridhaan. Para ulama telah menerima akidah wasitiyah ini dengan keridhaan, sehingga dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama-ulama yang datang setelahnya. Kapan seseorang ini ingin meletakkan akidah yang benar pada dirinya, maka salah satunya hendaknya dia merujuk kepada al-akidah al-wasitiyah. Dan perhatian para ulama itu sungguh besar sekali terhadap akidah wasitiyah ini. Disebutkan di dalam makalah di sini, para ulama yang mensyarah kitab akidah wasitiyah ini adalah sebanyak 18 syarah atau syuruhat. Sebanyak 18 syuruhat atau syarah. Dan salah satu syarah yang kita insyaallah akan baca itu adalah syarah yang dia tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu ringkas. Itulah syarah dari Syekh Fauzan hafizahullah taala. Baik. Kemudian keistimewaan yang ketiga, bahwasanya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menggunakan lafaz-lafaz yang tidak pernah keluar dari apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya dengan kehati-hatian beliau tidak memasukkan satu kata pun di dalam masalah akidah kecuali ucapan atau lafaz yang diambil dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah beliau tidak menggunakan lafaz-lafaz tertentu semisal takwil. Semisal takwil untuk apa? Untuk menyebutkan penyimpangan dari orang-orang yang merubah makna itu dari makna zahirnya. Meskipun takwil sendiri itu mempunyai beberapa makna dan sebagian para ulama juga menggunakannya. Akan tapi ketika di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang memalingkan makna dari zahirnya, dia pahami dari sifat-sifat Allah itu tidak pada makna zahirnya, akan tapi dia palingkan kepada makna yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka disebut dengan apa? Tahrif. Disebut dengan apa? Tahrif. Sebagaimana celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka orang-orang Yahudi itu senang merubah-rubah kalimat-kalimat itu dari tempatnya. Artinya beliau berhati-hati untuk tidak menggunakan
lafaz yang bisa disalah pahami maknanya. Demikian juga beliau lebih senang menggunakan kata tamsil. Beliau lebih senang menggunakan kata tamsil dan beliau meninggalkan kata tashbih. Dan ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena yang ada di dalam Al-Quran itu lafaz tamsil atau tashbih? Tamsil. Apa ayatnya? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka di dalam Al-Quran yang disebutkan lafaz tamsil. Meskipun lafaz tashbih itu juga digunakan oleh para ulama. Dan ada perbedaan antara tashbih dan tamsil sebagaimana nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Baik. Ini di antara keistimewaan dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka disebutkan setelahnya penjelasan para ulama tentang manaqib dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pujian-pujian para ulama kepada beliau, sanjungan-sanjungan mereka kepada beliau, bahwasanya beliau disebutkan oleh para ulama memiliki ilmu yang luas. Beliau adalah seorang ahli ibadah, seorang ahli zuhud, wara, memiliki pemahaman yang kuat. Beliau seorang pemberani. Kapan saja yang datang kepadanya orang-orang yang membawa kebatilan, maka senantiasa berusaha untuk menegakkan hujah kepada mereka. Dan disebutkan di dalam ucapan para ulama bahwasanya di antaranya beliau itu ahli di dalam ilmu nahwu. Telah berkata Ibnu Malik. Ibnu Malik ini sahibul Alfiyah, penulis dari kitab Matan Alfiyah Ibnu Malik. Bahwasanya beliau mengatakan, ulyina li Syekh Majiduddin al-fiqhu kama ulyina li Dawud al-hadid. Bahwasanya dilunakkan untuk Syekhul Islam itu ilmu fikih, artinya ilmu tentang agama, sebagaimana telah dilunakkan besi itu di tangan Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memanfaatkan hasil-hasil tambang yang ada di dalam bumi, sehingga beliau bisa membuat peralatan-peralatan yang sebagiannya kita pahami sekarang ini. Kemudian disebutkan di dalam penjelasan para ulama juga, pernah suatu saat beliau disanggah bahwasanya beliau telah keliru di dalam permasalahan atau beberapa permasalahan dalam ilmu nahwu. Dan orang yang menyanggahnya ini kemudian menukil ucapan dari Syibawayh. Syibawayh siapa? Ahlinya, pakarnya ilmu nahwu di kalangan para ulama. Maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepadanya, engkau tidak lebih tahu tentang Syibawayh daripada aku. Sungguh aku mendapati ada 80 kesalahan di dalam kitabnya Syibawayh dan engkau tidak mengetahuinya. Karena Syibawayh bukan seorang rasul yang semua ucapannya itu bisa diambil, diterima. Ini penjelasan para ulama berkaitan dengan kedalaman ilmu beliau di dalam masalah nahwu. Kemudian beliau juga seorang ahli tafsir. Disebutkan oleh para ulama bahwa ada sebagian di antara mereka yang mengatakan, inni waqaftu ala 120 tafsiran. Ini adalah ucapan beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inni waqaftu ala 120 tafsiran astahdiru minal jami'is sahih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya aku telah membaca atau mengkaji ada 120 tafsir Al-Quran
dan aku hadirkan semuanya itu minal jami'is sahih, dari kumpulan kitab-kitab hadis yang sahih. Baik. Demikian juga beliau dikenal sebagai pakarnya dalam ilmu hadis. Artinya hafalan hadis beliau itu banyak sebetulnya. Hanya saja beliau tidak mengumpulkan di dalam satu kitab hadis. Beliau hanya membaca kemudian menghafalkan dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para a'immatul hadis. Maka disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Az-Zahabi, kullu hadisin la ya'rifuhu Ibnu Taimiyah laisa bihadis. Setiap hadis yang tidak diketahui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka itu bukanlah hadis. Artinya hampir-hampir semua dari hadis yang sahih beliau itu mengetahuinya. Nah, demikian juga beliau dikenal oleh para ulama mempunyai keahlian di dalam bermunadharah atau bermunaqashah, berjidal, sehingga tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang ahli filsafat kecuali mereka akan tunduk, takluk, meskipun mereka membawa sekian banyak dalil. Karena kebiasaan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau tidak perlu mendatangkan banyak dalil, tetapi beliau mencukupkan dalil-dalil yang dipakai oleh mereka sendiri. Dan dari satu dalil itu kadang beliau menunjukkan kelemahan istidlal, pemahaman mereka terhadap dalil itu dari banyak sisi. Disebutkan di sini, dikatakan beliau bisa menyebutkan sisi kelemahan mereka itu dari asyarat, dari puluhan sisi, untuk menjelaskan kebatilan mereka. Termasuk dikatakan oleh para ulama, beliau ahli di dalam masalah mazhab fikih. Sehingga kapan ada seseorang yang mengajak berdiskusi beliau di dalam satu madhab, maka pasti orang yang ada di hadapan beliau ini akan mengakui bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih paham terhadap mazhab kami dibandingkan kami sendiri. Subhanallah. Manusia yang luar biasa kecerdasannya, begitu kuat sekali pemahamannya, dan juga seorang yang pemberani, sehingga tidak ada lawan atau kawan kecuali akan segan takjub kepada beliau. Sampai-sampai Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang beliau memang seorang ulama yang menulis khusus tentang manaqibnya beliau, kata beliau, tidaklah aku menyebutkan sifat-sifat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ketika yang membacanya itu orang yang mencintai beliau, maka mereka akan mengatakan Az-Zahabi itu kurang di dalam menyebutkan sifat-sifat kemuliaan beliau. Akan tapi kalau yang membacanya orang-orang yang membenci beliau, maka mereka akan mengatakan Az-Zahabi berlebihan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini keadaan dari sifat-sifat beliau. Baik. Dan memang para ulama-ulama yang demikian keadaannya itu persis sekali sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, Allah akan melahirkan setiap 100 tahun atau satu kurun itu man yujaddidu dinahu, seseorang yang akan yujaddid, memperbaharui agamanya. Tajdid di sini maknanya bukan membuat hal-hal yang baru di dalam agama, akan tapi tajdid itu maknanya mengembalikan agama itu kepada pemahamannya yang asli, pemahaman yang murni. Ya, sehingga kita mengenal yang paling terdekat dengan kita, ya kalau di masa sekarang ini, para ulama yang meninggal berdekatan, mulai dari Syekh bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Muqbil. Maka itu zaman-zaman yang dekat dengan kita. Kemudian zaman-zaman sebelumnya, maka kita mengenal ada Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-San'ani, juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ajma'in.
Nah, maka mereka adalah para ulama-ulama yang memang dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui agama ini, artinya mengembalikan pemahaman dari agama ini kepada sumbernya yang asli atau pemahaman yang aslinya. Baik. Maka setelahnya kita akan mengkaji penjelasan dari para ulama berkaitan dengan manhajut talaqi fi ta'allumil akidah. Manhaj talaqi itu manhaj, metode di dalam talaqi, mengambil ilmu atau belajar ilmu dalam masalah akidah. Dan ini adalah perkara yang penting untuk kita fahami agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan di dalam mengambil ilmu akidah. Demikian juga kesalahan di dalam memahami dalil-dalil yang ditetapkan di dalam masalah akidah. Maka dijelaskan oleh para ulama, pembahasan yang pertama adalah manhajut talaqil aqidah inda salaf. Bagaimana manhaj, metode talaqi mengambil ilmu akidah menurut para ulama salaf. Yang pertama adalah al-iktisaru fi manhajit talaqi alal wahyi. Al-iktisaru yaitu mencukupkan di dalam metode mengambil ilmu akidah alal wahyi, berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara akidah semuanya adalah min umuril ghaibiyah, termasuk dari apa? Perkara-perkara kegaiban. Maka tidak akan mungkin seseorang itu bisa mengetahui perkara akidah satupun kecuali dengan jalan apa? Dari jalan wahyu. Sehingga orang-orang yang mengambil akidahnya bukan dari jalan wahyu, maka kita bisa memahami dan mengetahuinya itu adalah akidah yang batilah. Itu adalah akidah yang batilah. Meskipun kesalahan-kesalahan yang paling banyak terjadi bukan dari sisi ini. Artinya orang-orang alul bid'ah sejak zaman dahulu, maka mereka terjatuh di dalam kebatilan, kesesatan bukan dari arah ini, tetapi kebanyakan dari arah apa? Dari arah salahnya memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena mereka tidak mengembalikan pemahaman kepada salaful ummah, umat-umat yang terdahulu dari kalangan para sahabat, yang mereka itu adalah generasi yang hidup di zaman turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya ayat yang sebagian di antara antum hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah." Maka jika kalian itu berselisih di dalam satu perkara, ya, sehingga syai' di sini ba'da siyaqi syarat itu yufidul umum, suatu yang maknanya umum dan tercakup di dalamnya juga makna ibadah, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, war rasul, dan juga kepada rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam hadisnya, hadis yang masyhur, Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fiikum ma in iktasamtum bihi falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati." Wahai manusia, sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian apa yang jika kalian itu berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitaballahi wa sunnati, kitab Allah Al-Quran Al-Karim, was sunnati, apa mana sunnah di sini? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-taslimu lima jaa bihil wahyu. At-taslimu lima jaa bihil wahyu, yaitu menerima atau memasrahkan diri
kepada apa yang telah datang di dalam wahyunya, ma'a i'ta'il aqli daurahu al-haqiqi. Ma'a i'ta'il aqli, bersama dengan memberikan atau menggunakan akal, daurahu, peranannya yang hakiki, yang sebenarnya. Saya ulangi, at-taslimu lima ja'a bil wahyu, yaitu menerima pada setiap apa yang wahyu itu datang padanya, ma'ita'il aqli, bersama dengan apa? Menggunakan akal, daurahu, itu peranannya al-hakiki, yang sebenarnya. Baik. Artinya apa? Ketika perkara-perkara akidah, itulah perkara-perkara kegaiban yang tidak akan mungkin kita bisa melihatnya, hanya saja kita bisa merasakannya. Maka yang wajib bagi kita adalah menerima setiap apa yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk menerimanya, selama hadis yang disampaikan itu adalah hadis-hadis yang sahih. Meskipun apa? Bisa jadi akal kita tidak akan mampu menjangkaunya, nalar kita tidak akan mampu mencernanya. Akan tapi ketika itu adalah wahyu Allah, ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Jangan apa? Jangan membantah. Ketika dianggap bahwasanya wahyu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa diterima dengan akal, kemudian seseorang berani untuk membantah atau menolak dalil. Berani membantah atau menolak dalil. Baik. Sebagaimana perbuatan siapa? Orang-orang banyak, orang-orang Jahmiyah. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah. Kita contohkan orang-orang Mu'tazilah. Nanti akan ada penjelasan kenapa mereka berani membantah dalil. Ya, karena mereka punya kaidah di dalam menerima suatu hadis. Mereka hanya menerima suatu hadis di dalam masalah akidah ketika hadis itu adalah hadis yang mutawatir. Mereka tidak mau menerima hadis yang ahad. Hadis ahad itu hadis diriwayatkan oleh 3 atau kurang dari para sahabat. Maka mereka berani menolak hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Mereka tidak mengimani adanya fitnah kubur. Mereka tidak mengimani adanya azab kenikmatan kubur. Mereka tidak mengimani adanya syafaat. Sama-sama ada di sini ya. Ini hal-hal yang apa? Diingkari oleh mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mendudukkan kepada akalnya di dalam menetapkan suatu akidah. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tarkul ibtidai. Yang ketiga adalah tarkul ibtidai, menolak atau meninggalkan perbuatan kebid'ahan. Ya, karena kalau kebid'ahan itu dalam perkara akidah, maka itu lebih berat konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak dibenarkan sama sekali, bahkan sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dipahami dengan logika ketika ada orang yang berani menetapkan suatu akidah atau keyakinan, akan tapi tidak disandarkan kepada dalil, tidak disandarkan kepada dalil. Sebagaimana keyakinan-keyakinan orang-orang tertentu, mereka meyakini tentang masalah-masalah kegaiban, mereka tetapkan tanpa adanya dalil. Maka ini namanya al-ibtida' fid din, melakukan perbuatan kebid'ahan di dalam masalah agama. Sudah masuk waktu Isya ya. Kemarin ada masukan kalau sudah masuk waktu Isya itu asalnya diadani dulu. Saya minta tolong diadani dulu, tidak perlu panjang-panjang. Nanti setelah itu kita lanjutkan sebentar. Fadhal, silakan.
Baik. Pembahasan setelahnya manhajus salaf fil istidlal. Manhajus salafi fil istidlali 'ala al-aqidah. Manhaj atau metode salaf fil istidlali di dalam menetapkan dalil. Di dalam menetapkan dalil 'ala al-aqidah atas perkara akidah. Dan ini maknanya metode yang ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah hujiyatus sunnah, yaitu apa? Dibolehkannya untuk berhujjah dengan hadis. Ya, tentunya hadis yang sahih. Dibolehkannya berhujjah dengan hadis yang sahih, baik hadis yang mutawatir maupun hadis yang ahad. Ya, karena sebagian di antara orang-orang alul bid'ah seperti Mu'tazilah, maka mereka menetapkan bahwa perkara akidah hanya bisa ditetapkan dengan hadis mutawatir. Apa alasan mereka? Alasan mereka karena hadis yang mutawatir itu yufidul yakin, memberikan faedah keyakinan. Ya, karena makna mutawatir sendiri adalah apa yang ditetapkan oleh beberapa orang yang tidak mungkin mereka itu sepakat di dalam berdusta. Yang tidak mungkin mereka bersepakat di dalam berdusta. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian banyak tabi'in, kemudian setelahnya terus. Ya, sebagaimana contohnya disebutkan oleh para ulama. Misal katakanlah sejumlah ikhwan yang ada di sini. Lalu qadarullah ada satu kejadian, ya katalah ada sesuatu yang terbakar. Kemudian semuanya melihat. Maka hampir-hampir tidak mungkin semua yang ada di sini bersepakat, ayo kita berdusta bahwasanya tidak ada terjadi kebakaran di masjid misalkan. Nah, seperti ini namanya apa? Hadis mutawatir. Beda dengan hadis ahad. Kalau hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau kurang darinya, dari sahabat, yang kemudian diriwayatkan oleh setelahnya tabi'in, baru setelahnya diriwayatkan oleh banyak para tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Maka orang-orang di kalangan orang-orang Mu'tazilah, maka mereka tidak menerima hujahnya dari hadis ahad. Dan ini hal yang diingkari oleh para ulama-ulama kita, bahwasanya ini adalah hujah yang batil. Ini adalah hujah yang batil. Dari sisi mana? Dari sisi yang pertama, bahwa ittiba'us sunnah
min akbari ma yaqtadihi al-iman. Jadi mengikuti sunnah, mengikuti hadis itu termasuk di antara kewajiban yang paling besar di dalam keimanan. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang bisa digunakan sebagai hujah di dalam semua perkara agama. Baik di dalam masalah akidah maupun di dalam masalah ibadah. Karena seandainya mereka hanya mensyaratkan hadis yang mutawatir di dalam menetapkan perkara akidah, maka tidak ada faedahnya ketika Rasulullah SAW mengutus sebagian di antara para sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan Islam di Jaziratul Arab. Seperti di dalam riwayatnya disebutkan Rasulullah mengutus 3 sahabat untuk berdakwah ke Yaman. Siapa mereka? Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kemudian satunya lagi apa? Mu'adz bin Jabal. Maka 3 sahabat ini itu tidak berada dalam satu tempat. Ali bin Abi Thalib di daerah selatan, kemudian Abu Musa al-Asy'ari itu di daerah agak utara. Itu masih ada masjidnya sampai sekarang. Masjidnya masih ada sampai sekarang, namanya Masjid Abu Musa al-Asy'ari. Bangunannya tua tapi sebagian sudah dirubah. Maka seandainya perkara akidah itu mengharuskan untuk mutawatir, maka tidak ada faedahnya keimanan orang-orang Yaman yang Rasulullah mengutus sebagian para sahabat untuk mendakwahi mereka. Ya, karena tentunya para sahabat mengajak mereka kepada keimanan, mengajak mereka kepada tauhid, kepada akidah. Baik. Demikian juga hujah dari hadis meskipun dia ahad. Yang kedua adalah bahwasanya Nabi SAW adalah a'lamul khalqi billah wa huwal muballighu anhu dinahu. Nabi SAW adalah seseorang yang paling mengetahui, paling berilmu di antara makhluk-makhluk yang lainnya, di antara manusia, dan beliau adalah seorang yang amanah di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah. Sehingga selama hadis itu adalah hadis yang sahih, maka kita harus meyakini bahwasanya hadis itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan mungkin ada di antara antum yang pernah mendengar ya, ada golongan namanya Quraniyun. Pernah dengar? Nah, Quraniyun itu ada juga di Indonesia. Dulu waktu awal-awal belajar itu pernah membaca. Ya, tidak perlu disebutkan nama orangnya, tapi ada. Dia berani ya memahami ayat Al-Quran itu dengan akalnya, dan di bukunya itu sama sekali tidak disebutkan hadis Nabi. Ini namanya siapa? Quraniyun. Orang-orang yang hanya berdalilkan dengan Al-Quran saja. Nah, mereka seperti ini itu ada hujahnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ketika mereka hanya mencukupkan dengan Al-Quran, ada. Apa hujahnya? Hujahnya ada di dalam surah apa itu? An-Nahl. Bahwasanya Al-Quran adalah apa? Tibyanan likulli syai'. Dalam ayatnya disebutkan Al-Quran itu tibyanan, apa? Penjelas terhadap segala sesuatu. Adapun hadis maka tidak bisa terjamin keasliannya. Ketika dinukil dari orang ke orang sampai 300 tahun sampai ada penulisan hadis di zaman Sahih Bukhari, maka ini tidak terjamin keasliannya. Baik. Kemudian setelahnya di antara hujiatus sunnah adalah kemudian setelahnya dalam manhaj para ulama salaf di dalam menetapkan dalil. Yang kedua adalah tarkut ta'wil al-madhmum li nususil kitab was sunnah. Tarkut ta'wil al-madhmum, meninggalkan ta'wil yang tercela terhadap nas-nas atau dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Artinya kita diwajibkan, kita diperintahkan untuk memahami dalil pada makna zahirnya. Kita diwajibkan untuk memahami dalil pada makna zahirnya. Dan selama ada satu dalil, itu tidak ada dalil yang lain yang
membolehkan untuk menakwilnya, maka tidak boleh bagi kita untuk memahami dalil itu kecuali pada makna zahirnya. Karena makna takwil sendiri itu adalah sarful makna zahir an zahirihi, sarful makna an zahirihi. Itu memalingkan makna dari makna zahirnya. Ini makna dari takwil yang diinginkan di dalam ucapan ini. Ya, sehingga tidak boleh kita menakwil satu ayat dipahami dengan pemahaman yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka menakwil ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya sifat nuzulnya Allah mereka takwil itu adalah nuzul rahmatnya, atau nuzul perintahnya, atau nuzul para malaikatnya. Maka ini tidak ada dalilnya. Dan ini yang insyaallah nanti kita akan kaji di dalam masalah asma wa sifat. Kemudian yang ketiga adalah adamu tafriq bainal kitabi was sunnah. Adamu tafriq, yaitu tidak boleh membedakan bainal kitabi was sunnah, antara dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh apa? Membedakan antara dalil Al-Quran dan hadis. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam perkara agama, maka semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalam surah An-Najm, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Nabi SAW itu tidak akan berucap dari hawa nafsunya, maka apa yang Nabi ucapkan, maka itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari ucapan Nabi ketika itu adalah perkara agama, entah perkara akidahnya atau ibadahnya, maka itu adalah apa yang beliau ucapkan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu disebutkan di dalam salah satu riwayatnya bagaimana ta'zim, tunduknya para sahabat kepada ucapan Nabi karena menganggap ucapan Nabi itu semuanya adalah wahyu. Di satu saat ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah dan beliau mendapati banyak para sahabat yang berkebun kurma, bertani atau berkebun kurma, maka beliau mendapati sebagian para sahabat itu senang untuk mengawin silangkan antara jenis kurma yang satu dengan kurma yang lain. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak biarkan saja dia tumbuh sebagaimana adanya? Sehingga para sahabat ketika mendengar ini menganggap ini wahyu, sehingga mereka tidak melakukannya. Dan di kemudian hari ternyata apa? Hasilnya tidak sebaik dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasil panen kami tidak sebaik sebelumnya." Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Antum a'lamu minni fi umurid dunia." Kalian itu lebih apa? Lebih paham, lebih tahu daripada aku di dalam urusan dunia. Lakukanlah apa yang kalian suka, kalian inginkan. Baik. Nah, ini bagaimana ketundukan para sahabat pada saat itu, karena menganggap itu adalah bagian dari wahyu. Baik. Kemudian yang keempat adalah sihhatu fahmin nusus. Yang keempat adalah sihhatu fahmin nusus, yaitu benarnya di dalam memahami dalil. Benarnya di dalam memahami dalil. Artinya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, maka harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan kebanyakan dari orang-orang ahlul bid'ah, mereka keliru, menyimpang dari sisi mereka tidak bisa atau tidak mampu memahami atau tidak mau memahami dalil itu sebagaimana dengan pemahaman yang benar. Itulah pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, demikian juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Apa dalilnya? Apa dalilnya kita ini wajib memahami dalil ayat Al-Quran maupun hadis Nabi dengan pemahaman mereka? Maka dalilnya ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam ucapan Nabi SAW. Dalam Al-Quran dalam ayat apa? Dalam surah At-Taubah. Bagaimana ayatnya? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihimul anhar.
Mereka lah para sahabat-sahabat Nabi yang awal pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian Allah mentazkiyah mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Maka ayat ini adalah bentuk tazkiyah, pujian Allah kepada para sahabat. Maka dikatakan para ulama alul hadis, semua sahabat itu udul, semua sahabat itu adil, dan setiap ucapan di dalam meriwayatkan hadis itu diterima. Nah, sehingga ini adalah dalil wajibnya kita untuk mengembalikan semua pemahaman kita kepada pemahaman para sahabat. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam hadisnya. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum atau khairun nas dalam satu riwayat yang lain, qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. Atau dalam hadis Irbad bin Sariyah dalam Ashabus Sunan, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang panjang, maka di antaranya beliau mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang mendapati kehidupan setelahnya nanti di antara kalian, maka sungguh kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Apa sunnah di sini maknanya? Tariqah, jalanku, dan juga jalan dari para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dan telah diridhai setelahku. Baik. Demikian juga disebutkan oleh para ulama, kenapa kita harus mengembalikan pemahaman kepada para sahabat? Di antaranya para ulama mengatakan, karena para sahabat mereka lah orang-orang atau generasi yang paling paham terhadap bahasa Arab. Bahasa mereka itu masih murni, karena bahasa Arab mereka itu turun temurun. Ibarat nahwu dan sharaf tidak seperti kita harus belajar dulu sepekan 2 kali, itu pun kalau hujan tidak datang. Enggak, tapi nahwu sharaf mereka sudah fi sudur, di dada. Apa yang mereka ucapkan itulah nahwu dan sharaf. Hingga kemudian ketika datang masa tersebarnya Islam ke segala penjuru di belahan bumi, orang-orang kemudian mengucapkan ucapan dalam bahasa Arab keliru, salah-salah. Lalu dibuatlah kaidah-kaidah di dalam nahwu dan juga kaidah-kaidah di dalam sarafnya. Baik. Demikian juga para sahabat adalah orang-orang yang hidup di zaman turunnya wahyu. Jadi mereka paling paham tentang sebab turunnya wahyu. Demikian juga mereka paling paham tentang apa yang dimaksudkan dengan wahyu itu. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran atau ahli tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat, maka beliau itu senantiasa mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, apalagi sepupunya sendiri, sehingga mempunyai kedekatan di dalam kekerabatan. Maka kata Ibnu Abbas, tidaklah turun satu ayat kecuali aku akan bertanya kepada Rasulullah, apa sebab turunnya ayat ini. Sehingga para sahabat adalah orang-orang yang paling memahami tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Baik. Ini diantara penjelasan tentang manhaj at-talaqi fi ilmi al-aqidah, metode di dalam mempelajari atau mengambil ilmu di dalam masalah akidah. Dan sebagaimana penjelasan para ulama, termasuk di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita, tentunya bagi siapa yang mau menggunakan atau mengambil faedah dari karunia Allah itu, Allah jadikan bahwasanya akidah itu adalah akidah yang satu saja. Allah jadikan akidah yang benar itu adalah akidah yang satu saja. Akidah yang benar tidak berbilang. Akidah yang benar tidak bercabang. Akidah yang benar adalah akidah yang satu saja.
Beda dengan akidah-akidah yang batilah. Kalau akidah-akidah yang batilah itu akidah-akidah yang banyak jumlahnya. Bahkan setiap firqah, setiap kelompok yang membuat akidah yang baru, maka di dalam mereka pun kadang sering terjadi apa? Tafarruq, perpecahan, akhirnya membuat akidah sendiri lagi, bercabang lagi, bercabang lagi. Seperti Syiah, itu cabangnya banyak. Khawarij, itu cabangnya banyak. Mu'tazilah juga, itu cabangnya banyak sekali, karena mereka tidak mengambil atau bertalaki di dalam ilmu akidah dari para ulama-ulama yang muktabar. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka di antara besarnya karunia Allah, Allah pertemukan kita dengan para guru-guru yang akidahnya lurus. Maka itu adalah kenikmatan yang besar. Yang guru kita mengambil juga dari gurunya, para masyayikh, para ulama yang berakidah lurus, yang tidak ada satu penyimpangan di dalam ucapan mereka atau satu penyimpangan di dalam tulisan mereka, pasti akan diketahui oleh para ulama yang lain. Sehingga seorang ulama itu lurus atau tidaknya, maka bisa dilihat dari dengan siapa dia itu berdekatan. Sehingga para ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah begitu berhati-hatinya di dalam menetapkan satu akidah di dalam kitab-kitab mereka, juga di dalam ta'lim, pengajaran-pengajaran mereka, sehingga kapan mereka itu keliru di dalam satu permasalahan, maka cepat sekali mereka rujuk kepada akidah yang benar. Dan ini adalah satu karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersemangat di dalam mengkaji akidah kita. Karena belajar akidah itu bukan sekedar urusan surga dan neraka, kematian dan kehidupan, tidak, akan tapi perkara akidah adalah perkara yang akan masuk di dalam semua sendi-sendi atau relung-relung kehidupan kita. Tidak ada satu permasalahan di dalam kehidupan kita kecuali akan masuk perkara akidah di dalamnya. Dalam akhlak kita, muamalah kita, dalam ibadah kita, dalam urusan-urusan kehidupan kita, maka semuanya masuk di dalamnya akidah. Sehingga di kajian yang akan datang, insyaallah sebelum masuk di dalam pembahasan kitabnya, kita akan menyampaikan manfaat dari apa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ahamiyah, pentingnya kita mempelajari akidah. Setelahnya baru kita akan masuk di dalam ucapan penulis. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Perlu ada pertanyaan atau kita cukupkan saja ya? Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita bisa beristiqamah di atas akidah yang benar ini, yaitu akidah tauhid, dan berittiba di dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini langsung ke markas.